Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Saudara diberkati pada pagi hari ini ya. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Di bulan Agustus ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kita boleh berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah dan menyembah nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Love You So Much. Terima kasih Yesus. Sama-sama naikkan pujian ini. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. Oh, my soul long for you, long to worship you forever in your power and majesty. Saya undang saudara bangkit berdiri. Lift my hands, lift my voice towards the heavens, for you are my sun and shield. Dengarlah pujian dari hatiku, bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, Ku angkat hatiku, angkat suara, angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. dengarlah pujian. Dengarlah pujian dari hatiku, bersyukur selalu
padamu ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Katakan, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, saya persilakan duduk dan mari kita menaikkan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada, semua hanya karena pertolongan Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada kekuatan kami yang dapat melebihi dan menandingi Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara yang bagi dunia ini tidak mampu dilakukan. Karena itu Tuhan, saat ini kami bersatu hati sebagai gereja Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan doa-doa ini. Kami mau membawa nama-nama mereka kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau berdoa tidak henti-hentinya menaikkan doa kepadamu Tuhan. Untuk saudari kami Lily Cheng yang masih dirawat di ICU. Oh Tuhan Yesus, kami percaya satu hal. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan kuasa-Mu lebih besar dari segala sakit penyakit. Karena itu Tuhan, dengan iman kami percaya Lily akan disembuhkan dengan cara dan waktu Tuhan. Berikan kami pengharapan hanya kepadamu Tuhan. Dan untuk tetap berharap dan percaya apapun yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau serahkan Ibu Nina dalam pemulihan pasca operasi. Biarlah Tuhan memulihkan secara sempurna. Juga dalam persiapan operasi lututnya, Tuhan menolong dia sehingga dia siap di dalam menjalani operasi lututnya. Sehingga pada waktunya Ibu Nina dapat dipulihkan secara sempurna dan dapat dipakai lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga kami mau serahkan Tuhan untuk saudari kami juga Lilia dalam persiapan operasi. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang memberikan dia kekuatan, berikan dia ketabahan di dalam menantikan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang terus berharap kepadamu. Karena itu kami serahkan Lilia ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Berikan dia tetap sukacita, berikan dia damai sejahtera di dalam menjalani hari-harinya. Bahwa bersama dengan Tuhan dia mendapatkan kekuatan. Terpujilah Engkau Bapa. Saat ini juga kami teringat untuk gembala kami Pak Edi Vensis yang sedang di Indonesia, khususnya saat ini dia berada di Medan. Tuhan, kami bersatu hati sebagai gereja-Mu, biarlah Engkau memberkati pelayanan Pak Edi di Medan, ataupun di mana saja Tuhan tempatkan, sehingga melalui kehadirannya, berita Injil disebarkan, dan ada jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dia dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan dia dari mara bahaya, jauhkan dia dari segala sakit penyakit, jauhkan dia dari hal-hal yang jahat, sehingga dia dapat menjalani mission trip ini dengan baik, dan boleh tiba di LA dengan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah Engkau Bapa.
Dan saat ini kami mau serahkan setiap pergumulan pribadi kami. Engkau tahu setiap masalah-masalah yang kami hadapi, yang kami tidak dapat sebutkan di hadapan manusia. Engkau tahu kalau ada yang memiliki masalah kesehatan, yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan sekolah, baik juga relasi, bisnis, masalah keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya. Tuhan, semua pergumulan pribadi kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Ajari kami untuk tetap berharap waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tempat ini, mendengar setiap seruan dan doa kami, dan Engkau akan menjawab sesuai waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya berkata, amin. Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Oh, panggil Yesus saudara. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu. dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Amin. Saudara, kita akan teruskan pujian kita. Kita akan mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari bertepuk tangan saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. mari masuk gerbangnya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. For the Lord He is good. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good. For the Lord He is
Amen. He is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Forever. Forever and ever. Amen. Baik, tepuk tangan saudara. Aku diberkati, Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. hari yang berhitungan kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu Tuhan nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan membawakan sebuah pujian, Aku Hendak Bersyukur. Kepadamu dengan segenap hatiku, aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu
janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bermazmur karena setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Yesus memberkati. Saudara, siang hari ini tema yang saya bawakan adalah hidup yang berbuah lebat. Suatu hari, Pak Amin, istri dan kedua anaknya pergi ke mal untuk belanja dan rekreasi. Dan di dalam mal, anaknya yang paling kecil yang bernama Dewi yang berumur 5 tahun, tidak henti-hentinya bertanya, apa saja yang dia lihat. Dia tanya kepada mamanya, kepada papanya, juga kepada kakaknya. Mah, itu apa sih, Mah? Pah, itu apa sih, Pah? Kak, kenapa bisa begitu? Dan seterusnya. Dan ketika mereka berada di sebuah atau di depan sebuah butik, Dewi memandang patung-patung yang ada di dalam butik itu. Di mana patung-patung itu sudah berpakaian yang indah sesuai dengan pakaian yang ada di butik itu. Tampak di wajah Dewi dia bingung melihat patung-patung itu. Dan kemudian dia mendatangi mamanya dan bertanya, "Mah, mereka itu cakep-cakep sih, Mah. Tapi kenapa ya? Kok mereka semuanya diem? Apa mereka gak kenal satu dengan yang lain? Atau jangan-jangan mereka lagi berantem ya, Mah?" Dan dari tadi Dewi perhatikan, kok gayanya gitu-gitu terus, Mah? Gak berubah-berubah. Kenapa ya, Mah? Mendengar itu ibunya tersenyum dan berkata, "Nak, mereka itu adalah patung. Mereka itu benda mati. Mereka tidak mempunyai hidup. Sama seperti bunga-bunga plastik yang kita beli dan kita pajang di rumah. Bunga-bunga itu tidak hidup. Bunga-bunga itu imitasi. Bunga-bunga itu buatan tangan manusia."
Saudara, itulah yang membedakan antara ciptaan Allah dengan buatan tangan manusia. Manusia tidak dapat menciptakan sesuatu yang hidup. Sedangkan Allah, Dia maha besar. Dia mampu membuat sesuatu yang hidup. Dan salah satu tanda adanya kehidupan adalah bertumbuh dan berbuah. Seperti sebuah pohon. Pohon yang hidup itu tandanya adalah pohon itu akan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Demikian juga dengan hidup kita. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita berpindah dari kematian yang kekal menjadi kehidupan yang kekal. Dan kalau kita orang Kristen asli yang sudah memiliki kehidupan, maka tandanya adalah bertumbuh dan berbuah. Itulah sebabnya di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22, Rasul Paulus yang sudah diubah oleh Kristus, dia memiliki filosofi hidup yang baru. Dia katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau aku mati, itu sebuah keuntungan. Berbuah adalah satu hal yang harus kita hasilkan selama hidup. Lalu pertanyaannya, seperti apakah berbuah itu? Saudara, berbuah di sini berbicara tentang hidup yang bermakna, tentang hidup yang berguna, tentang hidup yang bermanfaat. Bukan buat diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Berbuah berbicara tentang sebuah pertumbuhan dan perkembangan yang menghasilkan sesuatu yang manis. Jika demikian, maka berbuah merupakan keharusan bagi orang percaya. Nah, pertanyaannya saudara, apa tanda dari hidup yang berbuah lebat itu? Yang pertama adalah setia sampai akhir, yang terambil dari Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara, dalam ayat ke-13 ada istilah mereka yang ditanam di bait Tuhan. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Mereka di sini adalah menunjukkan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-12, yaitu orang benar. Sedangkan arti istilah ditanam di bait Tuhan adalah orang yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Dan mereka akan tetap setia kepada Tuhan sampai masa tua mereka. Dengan kata lain, mereka setia berbuah, setia beribadah kepada Tuhan, dan setia melayani Tuhan. Jadi gak bisa bilang, ya udah deh, gue sampai umur 50 tahun aja gue melayani Tuhan. Bukan saudara, bukan seperti kita bekerja di sebuah perusahaan. Kalau di perusahaan kita pensiun dalam umur tertentu. Tapi orang yang melayani Tuhan, tidak ada istilah pensiun. Kalau masih hidup, harus setia berbuah terus. Amin. Kalau pekerjaan dunia saudara itu menurun. Tapi kalau pekerjaan surgawi itu menaik. Makanya dikatakan makin tua makin gemuk. Makin tua, makin seger. Tapi gemuk dan seger di sini bukan menunjukkan saudara harus makan banyak, jadinya gemuk dan seger. Bukan. Tapi gemuk dan seger di sini berbicara soal menghasilkan buah yang banyak. Yohanes 15 ayat yang ke-8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian
kamu adalah murid-muridku. Berarti kita berbuah lebat itu adalah tanda memuliakan Bapa di sorga. Dengan kata lain saudara, orang yang ditanam di bait Tuhan adalah orang yang berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan, godaan, tekanan, iman mereka tetap kuat. Karena apa? Karena mereka tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kehidupan mereka akan terus bertambah subur dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada sakit penyakit, walaupun fisik semakin menurun, walaupun usia semakin bertambah, walaupun keadaan atau keuangan semakin berkurang, tapi mereka tetap menghasilkan buah, yaitu buah-buah kebaikan. Karena itu saudara, jangan jadikan usia. Lihat tuh, Om Paul Wardana tetap melayani Tuhan. Lihat tuh, Johnny Erickson Tada, tubuhnya diserang banyak penyakit, tapi tetap melayani Tuhan. Lihat tuh, Pai Fang Li, seorang tukang becak di China. Dia itu seorang miskin, tapi dia tetap bisa menjadi berkat dengan menyisihkan uangnya, menolong lebih dari 300 anak-anak yatim piatu. Jadi ternyata saudara, kekayaan, sakit penyakit, usia, pendidikan, mungkin dia hanya lulusan SD, tapi dia lebih banyak menginjili daripada kita yang lulusan universitas. Jadi itu semua bukanlah alasan untuk kita berhenti melayani Tuhan. Untuk kita berhenti menjadi berkat bagi Tuhan. Untuk kita berhenti atau mundur dari Tuhan. Karena melayani Tuhan bukanlah tentang apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukannya. Mungkin saudara sudah tidak bisa lagi menjadi worship leader karena usiamu bertambah. Napas sudah gak kuat. Kalau nyanyi udah mulai ngos-ngosan. Powernya udah gak ada. Tapi itu bukan alasan saudara untuk berhenti melayani. Saudara masih bisa terlibat di pelayanan lainnya. Misalnya, jadi pendoa syafaat, ikut visitasi, berkunjung pada orang-orang yang sakit, mendoakan mereka, dan masih banyak pelayanan-pelayanan lainnya. Dan ini adalah ibarat buah yang tetap segar, yang tetap kita hasilkan. Meskipun usia makin senja. Saya membaca sebuah cerita, ada seorang nenek yang bernama Sheila Thompson dari Inggris. Dia usianya 105. Dan di usianya yang ke-105 ini, dia masih mengendarai mobil. Setiap hari Minggu, dia mengendarai mobilnya pergi ke gereja dan menjemput teman-teman evergreen-nya yang sebagian besar umurnya lebih dari 80 tahun. Namun di usianya yang ke-105 ini saudara, SIM-nya sudah tidak bisa diperpanjang. Lalu si nenek ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau SIM saya bisa diperpanjang, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, puji Tuhan. Kalau masih bisa diperpanjang Tuhan, saya masih terus dan tetap mau menjemput teman-teman saya. Tapi kalau saya udah gak bisa diperpanjang lagi SIM saya Tuhan, gimana dengan mereka Tuhan? Dan ternyata SIM nenek ini tidak bisa diperpanjang. Tapi Tuhan membuka jalan bagi nenek Sheila. Ada seorang jemaat gereja yang sungguh baik hati. Dia memberikan satu mobilnya untuk dipakai nenek Sheila tanpa dipungut bayaran. Plus dikasih supir gratis.
untuk nganter Nenek Sheila dan juga teman-teman Evergreen-nya ke gereja. Dan akhirnya Nenek Sheila ini diangkat sebagai koordinator penjemputan gereja. Jadi saudara, nggak ada SIM, nggak masalah. Masih tetap berfungsi. Malah jadi hemat. Nenek Sheila nggak perlu lagi ngeluarin biaya mobil. Nggak perlu lagi ngeluarin biaya bensin. Nggak perlu lagi ngeluarin biaya insurance mobil. Dan dengan tersenyum si Nenek Sheila ini berkata, pengeluaran yang biasanya saya keluarkan tiap bulan, sekarang bisa saya pakai untuk menyewa 1 mobil lagi plus 1 sopir. Supaya jemaat-jemaat gereja yang tidak memiliki kendaraan akan tetap bisa beribadah pergi ke gereja. Puji Tuhan saudara. Nenek Sheila berhasil melayani Tuhan sampai usianya yang ke-107. Dan ketika dia meninggal, orang yang mengantar ke kuburan itu kurang lebih 1.500 orang. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pernah dilayani oleh Nenek Sheila. Dan mereka semua bersaksi bagaimana kebaikan dari si nenek ini. Sampai masa tua bertambah gemuk dan segar. Tapi bukan secara fisik, tapi pelayanannya, buahnya gemuk dan segar. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara berakar kuat di dalam Dia? Sehingga ketika saudara menghadapi tantangan, godaan, penderitaan, baik yang saya sebutkan tadi seperti fisik yang semakin menurun, usia semakin bertambah, ekonomi semakin melemah. Tapi saudara tetap setia kepada Tuhan. Saudara tetap setia beribadah. Saudara tetap setia melayani Tuhan. Atau mungkin sebaliknya. Mungkin saat ini saudara sedang kecewa dan berpikir untuk mundur. Mari saudara, mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan saudara tidak tertanam kuat di dalam Tuhan, sehingga saudara mudah jatuh. Berakarlah di dalam Tuhan, maka saudara akan menjadi kuat, seperti pohon yang memiliki akar yang sangat kuat. Sehingga ketika badai datang, saudara tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup saudara. Amin. Yang kedua, tetap melekat dengan Kristus. Kita baca dari Yohanes 15 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, melalui perumpamaan ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita sebagai pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah sang pokok yang menjadi tempat ranting melekat. Ranting yang melekat baik akan diasupi oleh makanan dan air, sehingga akan bertumbuh, bertambah kokoh, dan berbuah lebat. Lalu apa yang dimaksud tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia? Saudara, Pak Edi pernah memberikan ilustrasi tentang kita mengambil air sumur dengan ember. Ketika ember dimasukkan ke dalam air sumur, air di dalam ember atau ember di dalam air? Ada yang tahu? Ketika ember dimasukkan ke dalam sumur, air di dalam ember atau ember di dalam air? The same time, saudara. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita.
seperti ember diisi air, dan saat itu juga ember di dalam air menyatu dengan Kristus. Itulah yang dimaksud dengan melekat dengan Kristus. Jadi melekat itu seperti kita menyatu. Wujudnya tinggal di dalam firman-Ku. Berarti kita harus melekat dengan firman. Apapun yang terjadi. Jadi bukan hanya pribadi Kristus yang menyelamatkan kita, tapi kita juga harus menyatu dengan firman yang tertulis ini. Barulah kita dapat menghasilkan buah. Sebab firman Tuhan itu seperti sebuah kemampuan, seperti sebuah potensial, seperti sebuah pupuk, seperti sebuah dinamisator, seperti sebuah katalisator. Sesuatu yang menghasilkan yang ada di dalam kita. Ibarat mesin mendapat energi baru bisa jalan. Tapi banyak orang, saudara, mereka itu mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi dalam kenyataannya, mereka tidak melekat erat dengan pokok anggur yang benar. Banyak orang mengaku bahwa saya ini adalah pengikut Yesus, tapi tidak pernah datang kepadanya untuk berdoa dan bersekutu dengannya. Banyak orang mengaku saya ini adalah pengikut Yesus, tapi tidak pernah tinggal di dalam firman-Nya dan tidak mau mendengar suaranya. Saudara, seringkali karena alasan pekerjaan dan alasan berbagai macam aktivitas, sehingga kita mulai mengabaikan untuk membaca firman Tuhan dan menunda-nunda untuk berdoa. Maka itu sudah dapat dipastikan hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Dan kita harus hati-hati dengan keadaan seperti ini, saudara. Karena kita tidak mendapat energi yang kita butuhkan. Dan keadaan ini membuat kita mati secara rohani dan tidak menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan mengatakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Dia. Kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Dia. Karena bagaimana mungkin sebuah ranting dapat bertumbuh dan berbuah kalau dia tidak melekat dengan pokoknya. Karena itu, saudara, tetaplah melekat kepada Tuhan. Hanya dekat Tuhan saja, maka kita dapat bertumbuh dan tentunya menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kita. Suatu hari ada seorang ibu berbelanja di sebuah toko barang-barang bekas. Setelah dia melihat barang-barang yang dijual di toko itu, akhirnya ibu ini mendapatkan barang yang dia inginkan. Sebuah lampu kerja. Ibu ini sangat senang karena lampu ini cocok dengan ruang kerjanya. Selain warnanya, harganya juga pas. Namun saudara, ketika lampu ini dibawa ke rumahnya, waktu dia mencolokkan lampu ini di stop kontak rumahnya, ternyata lampunya gak nyala. Lalu si istri ini, biasa kan perempuan, langsung panggil suaminya. "Pak, Papa, kenapa nih Pak? Kok lampunya gak nyala Pak? Padahal aku baru beli loh Pak lampu ini. Kenapa ya Pak?" Suaminya mendengar dan berkata, "Udah, kamu gak usah khawatir. Nanti aku akan perbaiki. Kamu duduk tenang saja," jawab suaminya dengan santai. Tak lama kemudian, akhirnya suaminya membongkar lampu itu. Setelah dia bongkar, saudara, barulah ketahuan masalahnya. Rupanya colokan pada lampu itu tidak terhubung dengan kabelnya. Sehingga kabel
yang tidak terhubung dengan sumber daya, lampu yang indah menjadi tidak berguna. Demikian juga dengan kita, saudara. Itulah hidup kita. Tanpa Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada ranting yang dapat menghasilkan buah kalau tidak terhubung dengan pokok anggur utama. Kita tidak dapat menghasilkan buah-buah rohani kalau kita tidak bergantung dan kita tidak tinggal di dalam Kristus sendiri. Keberhasilan hidup kita ditentukan seberapa melekatnya kita dengan Kristus. Jadi saudara, pertanyaannya, bagaimana kita mengembangkan hubungan yang hidup dan bergantung kepada Kristus? Pertama, jika kita ingin tinggal di dalam Dia, maka firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Bertekunlah di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua, menuruti setiap perintah Tuhan. Milikilah ketaatan akan firman-Nya. Maka dengan semua itu, saudara akan berbuah lebat dan Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah hidupmu seperti kontak yang melekat pada kabelnya? Ingat saudara, tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak heran saudara mudah jatuh. Kita membutuhkan Kristus sebagai sumber kekuatan. Kristuslah yang akan memberikan energi, Kristuslah yang akan memberikan nutrisi, sehingga rohani kita menjadi kuat. Tapi ada syaratnya. Saudara harus melekat pada sumbernya, yaitu Kristus itu sendiri. Melalui pembacaan firman secara teratur, maka hidup saudara akan berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tanda yang ketiga dari hidup yang berbuah lebat itu adalah melakukan perbuatan baik, yang terambil dari Titus 3 ayat yang ke-14. Kita baca ya sama-sama, 1, 2, 3. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudara, konteks dari kitab Titus adalah orang Kristen yang sejati. Salah satu bukti orang Kristen yang sejati adalah menghasilkan buah-buah kebaikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-14, Titus mengingatkan kita untuk belajar melakukan pekerjaan yang baik. Memangnya atau apakah berbuat baik itu butuh proses belajar? Tentu saja saudara. Sebab selayaknya atau segala sesuatu yang ada di dunia ini atau segala sesuatu yang hidup itu butuh proses belajar. Karena itu saudara, kita pun sama. Kita perlu melatih diri kita untuk belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan baik atau perbuatan-perbuatan baik. Karena natur kita pada umumnya adalah egois. Jadi untuk melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik, kita harus belajar. Dan Titus mengatakan bahwa itulah yang membuat kita bisa berbuah. Juga kita diingatkan untuk hidup. Tuhan mengingatkan kita atau memerintahkan kita sebagai manusia, kita harus bekerja. Baik itu bekerja secara sekuler, ataupun bekerja secara rohani atau pelayanan. Saudara, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Baik untuk diri kita,
juga untuk keluarga kita. Karena dengan bekerja, barulah kita dapat berbagi kepada orang lain. Mustahil kita dapat berbagi kepada orang lain kalau kita tidak bekerja atau kita tidak berpenghasilan. Dengan kita berpenghasilan, kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Siapa yang diberkati, hendaknya lah memberkati, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya lah senantiasa menunjukkan buah melalui perbuatan baik. Bukti bahwa hidup kita berbuah adalah melalui perbuatan baik kita. Suatu hari ada seorang anak SMP bernama Yuni. Yuni ini sudah sering kali mendengar ayahnya doa syafaat itu lagi. Dan untuk kesekian kalinya, Yuni mendengar ayahnya berdoa seperti ini. Tuhan, tolonglah ibu tua di samping rumah kami. Ibu ini sedang mengalami penderitaan, Tuhan. Anaknya sakit-sakitan. Menantunya baru di PHK. Mana sewa rumahnya bulan depan habis lagi, Tuhan. Tuhan, tolong ibu tua ini. Buka jalan untuk ibu tua ini. Supaya dia bisa melihat kuasa-Mu yang besar. Suatu hari, si Yuni memberanikan diri untuk mengeluarkan pendapat kepada ayahnya. Lalu dia katakan, "Pah, Yuni punya banyak PR nih, Pah." Mendengar itu papanya menjawab, "Memangnya kenapa kalau kamu banyak PR?" Tanya papanya dengan curiga. "Ya mohon deh, Pak, mohon, Yuni mohon. Papa tolong dong kerjain PR matematika Yuni dari halaman 23 sampai halaman 30. Juga PR geografi, Pak. Tolong buatin peta Indonesia. Oh ya, satu lagi, Pak, satu lagi. PR prakarya. Tolong buatin keranjang dari sapu lidi." Mendengar itu papanya langsung bilang, "Apa-apaan kamu ini, Yuni? Itu kan pekerjaan rumahmu. Kerjakan sendiri dong. Jangan ngerepotin papa. Semua papa sudah sediakan. Kamu tinggal mengerjakannya." Jawab papanya dengan nada tinggi. Lalu Yuni pun membalas, "Sama dengan doa papa seperti ibu tua di samping rumah kita." "Hah? Apa maksudmu?" Jawab papanya dengan nada kebingungan. "Iya, papa kan juga ngerepotin Tuhan. Padahal kan papa bisa melakukan sendiri. Papa tinggal datang ke rumah ibu tua itu dan memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada papa. Selesai, doa terjawab dan papa bisa doa yang lain lagi," kata Yuni sambil berlari ke kamarnya. Saudara, ini hanya sebuah ilustrasi. Tapi bukankah seringkali kita seperti papanya Yuni? Kita mudah kasihan, kita mudah terenyuh, kita mudah gimana sama orang yang mengalami kesusahan. Tapi kadang hanya terbatas sampai di situ saja. Dan kita tidak melakukan sesuatu pun yang konkret untuk orang itu. Dan apa yang dilakukan Yuni, itu juga merupakan teguran bagi kita. Sebagai orang yang sudah diberkati, biarlah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan melalui itu, hidup kita berbuah lebat dan kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Yakobus 4 ayat 17 berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa."
Ini berarti saudara, jika saudara tahu tindakan itu benar, tapi saudara tidak melakukannya, itu sama artinya saudara telah berdosa. Berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Sudahkah hidup saudara menjadi buah yang manis dan dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar saudara? Ingatlah saudara, sebagai orang Kristen yang sejati, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang berdampak bagi orang lain dan menghasilkan buah. Dan buah yang di sini bukan buah yang biasa-biasa saja, tapi buah yang lebat, buah yang manis, yang menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya tutup dengan sebuah istilah. Saudara tahu istilah YOLO? You only live once. Kita hidup hanya sekali. Tapi kiranya hidup yang sekali ini kita jalani sesuai dengan tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Menghasilkan buah, menjadi berkat, dan memuliakan Bapa di sorga. Saudara mau? Amin. Saudara mau? Amin. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada siang hari ini. Sadar sebagai manusia kami lemah. Karena itu kami bersyukur, kami boleh lagi ditegur dan diajar oleh kebenaran-Mu. Sehingga melalui firman Tuhan yang kami pelajari, biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami yang hanya sekali ini boleh menghasilkan buah, menjadi berkat, dan memuliakan Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jesus wants me for a sunbeam to shine for Him each day. In every way try to please Him, at home, at school, at play. A sunbeam, a sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for Him. Saudara, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.